sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Selamat malam Jemaat Betani Makassar, Shalom. Saya nyanyi di tempat ini malam hari ini di luar dugaan dan di luar rencana sebenarnya. Tapi waktu saya didaulat untuk bernyanyi di awal, saya teringat 1 tahun yang lalu. Di bulan Desember, saya pernah menyaksikan ini di Natal gereja di Betani Pusat Manado, tanggal 25 Desember. Saya bulan September, saudara, di tahun 2023 yang lalu, saya kehilangan suara saya total. 100% saya tidak bisa berbicara, jangankan bernyanyi, bicara saja tidak bisa, saudara. Ada Ibu Gembala menjadi saksi hidup. Setelah belasan tahun, bahkan ada 20 tahun saya pelayanan di dunia praise and worship, melayani Tuhan sebagai seorang WL, menyanyi di mana-mana, melayani bahkan pernah satu hari bisa 3 kali pelayanan, saudara. Saya jalani semua karena saya mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya. Tapi puncaknya di bulan Agustus, sekitar masuk bulan September, saya cuma bisa melayani 1 kali. Dan saya setelah itu kehilangan suara saya cuma bisa berbisik. Setelah pergi ke dokter, akhirnya didiagnosalah bahwa saya ada nodul di pita suara. Mungkin ada teman-teman dan Bapak Ibu yang tahu pita suara modelnya seperti ini. Kalau kita bersuara, dia terjadi ada buka tutup di sana. Nah, di antara pita suara saya itu dua-dua ada benjolan, saudara. Jadi setiap kali saya bernyanyi, saya bicara, pasti kalau orang Manado bilang storeng, saudara, pecah sekali, sakit sampai ke telinga. Setiap kali saya bernyanyi, saya pasti sakit telinga kiri kanan sampai sakit kepala. Akhirnya saya izin Ibu Gembala, saya harus break menyanyi total dan bicara pun seadanya. Kata dokter, bicara dengan suara yang terbatas. Ketawa saja sudah, tidak bisa, saudara. Waktu itu saya saat teduh setiap malam, setiap subuh, seperti yang biasa saya lakukan. Bersenandung pun tidak bisa, cuma bisa berbisik halus dengan Tuhan. Saya setel lagu worship kecil-kecil untuk saya bisa mendengarkan bisikan saya menyembah Tuhan. Saya down, saya terpuruk. Waktu itu saya cuma bisa bergumul dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, di bulan Desember tahun lalu, tepatnya tanggal 25 Desember, saya bilang sama Sister Devi, Dev, kayaknya Kak So boleh melayani tanggal 25. Dia tanya, kayak sih yakin? Bisa, Dev. Oleh anugerah Tuhan, 23 yang lalu saya bisa kembali melayani Tuhan. Masih dalam keterbatasan sampai detik ini, setiap kali bernyanyi saya harus menurunkan 1-2 kunci di bawah normalnya. Yang biasanya saya tetap di kunci normal atau di up. Sejak hari itu saya menyanyi di 1-2 kunci di bawahnya. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara hari ini masih bisa datang beribadah, masih bisa bernyanyi, punya suara yang baik, tidak serak, berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Amin. Karena inilah kesempatan bagi kita, setiap tahun kita merayakan Natal, inilah kesempatan untuk bersyukur, merenungkan betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat merayakan Natal. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Malam Natal, malam yang penuh harapan, sebuah janji baru, sebuah awal yang bersinar. Kita melihat bintang di langit dan harapan kita adalah untuk kedamaian dunia yang selamanya. Di malam yang tenang, kita bersatu dalam kasih. Natal membawa kita bersama dalam cinta yang dalam kebersamaan keluarga. Kita merayakan bersama kisah Natal, kisah cinta yang abadi dan mulia yang Kristus persembahkan buat kita manusia. Puji syukur oleh berkat kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga hari ini tanggal 8 Desember tahun 2024 kita boleh merayakan ibadah pranatal menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Gembala dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan
Ibu Gembala Pendeta Dr. Leni Matoke yang sudah berkenan hadir dan yang akan memimpin ibadah kita pada malam ini, dan PDM Hestikalo yang sudah bersama-sama hadir, kami ucapkan selamat datang di Makassar. Atas nama Gembala dan jemaat, mengucapkan terima kasih buat kehadiran semua jemaat Betani maupun yang dari luar jemaat yang sudah bersama-sama hadir dan beribadah pada malam hari ini. Tema Natal di tahun 2024 ini di Matius 14 ayat 27, tenanglah, aku ini, jangan takut. Biarlah melalui perayaan Natal kita di tahun 2024 ini, kita menjadi pribadi yang tetap tenang dalam menghadapi setiap badai kehidupan, karena kita percaya Yesus ada di dalam kita dan tinggal di dalam kita. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam jemaat dikasih Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Yang bersukacita mari kita bangkit berdiri, menyanyikan pujian syukur kita bagi Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Bapa kami yang maha besar. Engkau Tuhan yang maha mulia. Keagungan-Mu mengatasi langit bumi. Kasih-Mu tiada tandingannya. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu sehingga malam hari ini kami boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk merayakan ibadah pranatal kami Tuhan. Kami boleh menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi seluruh ruangan ini Tuhan. Dan setiap hati-hati yang beribadah dibaharui, dipenuhi oleh roh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami mau buka dan kami mau tabiskan ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Bisa lihat samping kanan kiri, katakan Yesus sudah lahir. Jangan takut. Haleluya. Kita tinggikan Yesus tempat ini, amin. Mari sembah Dia.
kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Hidup kami yang penuh dengan kegelapan Tuhan. Sejak Engkau datang, Engkau menerangi kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan memulihkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu temukanku, berharap
ibadah ini menjadi satu persembahan kami, pujian dan syukur kami untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Kau sudah menyertai kami, menolong, menghibur, menyembuhkan kami. Dan di penghujung tahun ini Tuhan, untuk merayakan hari kelahiran-Mu di dunia ini, kami mendahului dengan ibadah pranatal malam hari ini. Engkau melawat kami dalam kasih-Mu. Kau ada bersama dengan kami malam hari ini Tuhan. Dan setiap kami biar punya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Kau persiapkan kami untuk masuk di tahun yang baru. Terpuji Bapa di surga. Miserahkan firman dalam kuasa-Mu Tuhan. Urapi dan jadikan itu makanan dari surga yang mengenyangkan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini, berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bersyukur buat anugerah Tuhan. Saya bersuka cita tahun ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di Betani, Makassar. Tahun lalu saya tidak sempat ke sini dan tahun ini puji Tuhan bisa bersama-sama lagi. Semua baik-baik, amin. Haleluya, bisa melihat kembali wajah-wajah yang sudah lama tidak kelihatan, sukacita. Dan di bulan Desember ini, tanggal 25 Desember itu seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi di gereja-gereja kita biasanya mendahului dengan masing-masing bikin ibadah pranatal. Jadi ibadah pranatal itu mempersiapkan orang semua supaya benar-benar di tanggal 25 Desember itu menjadi satu puncak di mana kita menerima sesuatu yang baru. Natal itu adalah satu bukti kasih Allah kepada seluruh dunia ini. Karena begitu besar Allah mengasihi seluruh isi dunia sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita lihat sebelum kita masuk di pembacaan firman, kita renungkan kembali Bapak Ibu yang diberkati bahwa Tuhan pencipta, Allah yang maha besar yang menjadikan langit dan bumi. Semua orang tahu, semua agama-agama tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu mengasihi. Dan karena Allah itu mengasihi, Dia tidak bisa sendiri. Dia mulai dengan Tritunggal, kita bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, tapi itu satu Allah. Kita percaya Allah yang Maha Esa. Karena kasihnya Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Sehingga manusia itu menjadi objek kasihnya Allah. Dan Tuhan menciptakan langit dan bumi ini supaya manusia mengelola di bumi ini. Sejak pertama di Kejadian pasal 1 Tuhan memberkati manusia. Sesudah penciptaan Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberikan dia mandat. Kalau di bahasa Indonesia kita dikatakan beranak cucu, bertambah banyak, kuasailah bumi. Tapi kalau di terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan be fruitful and multiply. Artinya hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup yang bisa bermultiplikasi, berdampak. Hidup yang ada kekuatan ilahi di dalamnya. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Tapi karena kedaulatan Allah, Dia punya kekuatan dalam prinsip-prinsip kebenaran. Karena itu di dalam kebebasan yang Tuhan berikan kepada manusia, Tuhan punya berfirman bahwa ada yang bisa kamu makan semuanya, tapi ada yang tidak boleh. Karena waktu kamu makan itu kamu akan mati. Jadi kita lihat bahwa manusia pertama dia tidak taat kepada perintah Tuhan dan waktu dia melanggar apa yang Tuhan bilang tidak boleh, dia makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pada saat itulah manusia terbuka matanya. Jadi dia terbuka matanya dan dia bisa tahu yang jahat dan yang baik dan dia sadar bahwa mereka telanjang. Kita lihat karena itu betapa pentingnya mata kita untuk terbuka dan melihat hal-hal yang rohani. Masih ingat perjalanan 2 orang ke Emmaus sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka kecewa, mereka hilang pengharapan waktu Tuhan Yesus sudah mati dan
mereka tidak percaya dengan kebangkitan, mereka pergi tinggalkan Yerusalem. Di perjalanan ke Emmaus itu Tuhan Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka, dan mereka tidak mengenal. Mereka yang sehari-hari sudah lihat Tuhan Yesus, mereka tidak kenal dia dalam tubuh kemuliaan. Tapi waktu Tuhan itu sudah sampai di rumah dua orang itu, dan Tuhan berbuat seolah-olah mau melanjutkan perjalanannya. Dua orang itu memaksa, singgah dulu semalam, tinggal juga di orang rumah dulu. Lalu pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan mereka makan, memberkati roti dan memberikan kepada mereka, terbuka mata mereka. Dan di sini lihat bahwa waktu mata rohani terbuka, membuat mereka mengenal Tuhan. Tapi Tuhan segera lenyap, tidak ada lagi bersama dengan mereka. Jadi mereka bilang, aduh pantas Kang, tadi waktu dia bicara dengan Torang hati itu berapi-api, berkobar-kobar. Jadi lihat bahwa kalau hati kita berkobar-kobar dengan firman, dengan ibadah, tandanya Tuhan sudah buka torang mata rohani. Kalau mata jasmani saya terbuka, torang akan lihat kekurangan, torang akan lihat ketakutan. Seperti Adam dan Hawa itu, mereka bersembunyi. Mestinya mereka menikmati kehadiran Tuhan. Tapi karena ketidaktaatan membuat mereka putus hubungan dengan sumber kehidupan, membuat mereka berdua ketakutan dan mereka sembunyi dari hadirat Tuhan. Tuhan tahu di mana itu, dan Tuhan, di manakah engkau? Artinya Tuhan kehilangan. Karena itu sejak Kejadian pasal 3 kejatuhan manusia itu, nah sepanjang seluruh perjanjian lama itu, kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, semuanya itu cerita tentang kejatuhan manusia, dan Tuhan punya rencana untuk keselamatan. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa untuk manusia untuk mengelola dunia ini, makanya kita lihat tadi ada di film singkat tadi bahwa Tuhan Yesus itu lahir sebagai seorang bayi di kandang yang hina. Di kandang binatang dia lahir, lihat. Karena di bawah kolong langit ini manusia sudah diberikan mandat oleh Allah. Jadi untuk supaya Tuhan bisa menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus itu firman, perkataan-perkataan Allah. Jadi perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan itu pribadi Allah sendiri. Dan di dalam firman itu ada kuasa. Karena waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, waktu dia berkata, hendakkah ada terang, lalu terang itu jadi. Jadi perkataan-perkataan Allah itu pribadinya itu menjadi manusia. Firman menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi supaya sah, dia bisa mengangkut seluruh dosa, seluruh isi dunia. Karena manusia hidup di bawah dosa, di bawah kegelapan, di bawah ketakutan itu, manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia yang berdosa putus hubungan tidak mungkin bisa datang lagi kepada Allah, karena Allah Maha Kudus. Dia baik, dia mengasihi, tapi dia punya prinsip, dia punya hukum. Dosa menjadi pemisah. Tapi Tuhan yang oleh kasih karunia, dikatakan bahwa dengan iman kita terima. Jadi lihat bahwa keselamatan itu 100% karya Allah. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka keselamatan sudah disediakan. Tapi keselamatan bukan tujuan akhir. Waktu orang percaya kepada Tuhan Yesus bukan bahwa oh yang penting saya mati sudah masuk surga. Tuhan kasih kita untuk hidup di dunia ini, bukan untuk mati masuk surga. Supaya kita bisa jadi berkat di dunia ini. Jadi keselamatan itu pintu masuk. Supaya kita mengalami terus dari hari ke hari proses keserupaan. Dan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus karena dia dari mulai menciptakan sampai dia menebus kita, membayar dengan darahnya. Dia punya tujuan supaya kita semua menikmati hidup di dunia ini dan bisa menjadi berkat. Jadi mari lihat bagaimana supaya kita bisa menikmati semua yang Tuhan sediakan. Maka ada firman-Nya, ada Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu adalah nafas pribadinya Allah yang dia berikan diam dalam setiap kita yang percaya. Amin. Nah, tema kita seluruh gereja Betani di tahun 2024 ini, tema Natalnya adalah tenanglah, aku ini jangan takut. Jadi kalau dari 700 tahun sebelumnya
Nubuat-nubuat disampaikan bahwa seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya sudah dinubuatkan. Nah, waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dia bilang, tenanglah, aku ini. Aku ini artinya itu I am who I am. Dia berkata, aku Allah yang maha besar, aku Allah yang perkasa, aku Bapa yang kekal, Raja damai ada buat kamu. Tenanglah, jangan takut. Karena ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran membuat manusia terjebak dan tidak berdaya. Nah, mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-22. Matius 14 ayat yang ke-22. Dikatakan begini ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23 sekali lagi dia bilang, dan setelah orang banyak itu pulang, disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi sesudah itu artinya peristiwa ini terjadi sesudah Tuhan Yesus itu memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan itu memberi makan kepada 5.000 orang yang datang mengikut dia. Jadi 5.000 orang ini datang dengan kebutuhan mereka, sakit, kekurangan, dan bagaimana Tuhan peduli dengan mereka, orang banyak ini. Tuhan bilang, jangan biarkan mereka pulang nanti orang pingsan di jalan, jangan lapar, kasih mereka makan. Jadi Tuhan itu waktu dia hidup di dunia, dia mengajarkan supaya manusia itu berubah pola pikirnya dari keterbatasan logika manusia, ketidakmampuan manusia. Tuhan mau supaya kita belajar percaya kepada dia. Jadi waktu Tuhan bilang ke murid-murid, kasih mereka makan. Dia sudah tahu caranya bagaimana memberi makan, tapi dia mau lihat bagaimana tanggapan, respon, reaksi dari murid-murid. Lalu murid-murid bilang, bagaimana mau kasih makan orang banyak begini, di sini mau beli roti di mana? Berapa banyak uang mau beli pun tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Jadi lihat bahwa kita manusia punya cara berpikir yang terbatas. Kita punya kemampuan berpikir yang tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi waktu mereka bilang bahwa ada seorang anak kecil bawa 5 roti, anak kecil cuma punya bekal. Jadi seakan-akan tuh tidak ada artinya. Tapi waktu diserahkan di tangan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu bermultiplikasi. Dan lihat, Tuhan Yesus datang dan langsung bagi-bagi untuk 5.000 orang itu. Tapi murid-murid itu adalah orang-orang yang terima dari tangan Tuhan. Waktu dorang bawa dompet bakul dan datang di tangan Tuhan, bakul itu penuh, dorang bagi lagi semua, dorang datang ambil lagi dari tangan Tuhan dan bagi lagi. Dan semua tahu masih ada sisa 12 bakul. Jadi lihat, mari kita mulai membayangkan bahwa ada golongan orang banyak, ada golongan murid-murid. Doa yang kita baca tadi itu orang banyak disuruhnya pulang. Jadi dorang ikut Tuhan sekedar mau lihat tangan Tuhan saja yang menyembuhkan, yang kasih makan semua kebutuhan mereka. Tapi Tuhan mau murid yang dia bisa nyatakan dirinya. Murid yang bisa mengalami siapa itu Tuhan. Jadi di penghujung tahun ini kita harus pastikan bahwa kita bukan orang banyak yang sekedar mau Tuhan penuhi kebutuhan kita. Tapi kita adalah murid yang punya komitmen mau berkorban. Orang banyak Tuhan suruh pulang. Mereka tidak lihat lagi kuasa kemuliaan yang terjadi. Tapi waktu dikatakan Tuhan memerintahkan murid-murid, kalau perintah tidak ada pilihan. Betul? Itulah ikut Tuhan. Kita tidak bisa lagi mau-maunya kita. Tuhan perintah supaya murid-murid bertolak ke seberang. Tinggalkan tempat itu. Lalu dia naik ke atas bukit dan berdoa. Dia tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi, Tuhan sudah berdoa buat mereka supaya mereka bisa
belajar dari apa yang Tuhan mau ajarkan kepada mereka. Dari kisah ini kita lihat bagaimana mereka tuh nelayan-nelayan yang sudah terbiasa di Danau Galilea itu. Mereka sudah terbiasa dengan badai, tapi pada malam itu ada badai yang sangat besar yang membuat mereka ketakutan. Lalu selanjutnya katakan begini, kira-kira di ayat yang ke-25, jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi kalau kita lihat, kalau di pembacaan bagian lain dikatakan bahwa waktu hari mulai gelap, murid-murid itu mulai bertolak. Jadi kalau sekitar jam 6, sampai jam 3 subuh itu bukan waktu yang singkat. Itu ada 9 jam. Mereka terombang-ambing dan ketakutan. Tapi mari lihat bahwa di tengah badai, murid-murid tidak lihat Tuhan, tapi Tuhan lihat mereka. Tuhan berdoa buat mereka dan Tuhan datang tepat pada waktunya berjalan di atas air. Karena mereka tidak kenal dan ketakutan itu membuat mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mulai merenungkan hidup kita. Apakah kita pasti orang-orang yang pernah mengalami badai dalam hidup? Kesehatan, masalah-masalah keuangan, dalam rumah tangga, dalam hubungan. Ada masalah-masalah yang berat yang kita rasanya seperti tidak mampu lagi, gelap. Tapi lihat bahwa Tuhan tiba tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau kita ada sampai malam ini, kita ada di penghujung tahun ini, mari jangan lihat diri kita sendiri, tapi lihat Tuhan. Kenali Dia, bahwa Dia ada. Semua perkataan orang, semua intimidasi negatif, jangan berpegang dari itu karena tidak ada kuasanya. Pegang perkataan Tuhan. Waktu mereka lihat Tuhan, mereka bilang itu hantu. Tapi Tuhan bilang tenanglah. Waktu Tuhan melepaskan tenanglah, artinya Dia berikan damai, ketenangan, kekuatan, proteksi. Dia memberikan dari dirinya sendiri, ini aku, jangan takut. Jadi mari terima firman ini bukan cuma hari ini, bukan cuma bulan Desember, tapi sepanjang tahun 2025 dari Januari sampai lagi di Desember, jangan lupa firman ini. Apapun yang kita hadapi, tenang, jangan takut. Amin. Firman ini luar biasa. Luar biasa firman itu bekerja. Sedikit kesaksian waktu kita pranatal tanggal 1 Desember di Betani Manado. Itu hadir orang membludak, memang dikatakan tuh hampir 5.000 orang. Mungkin lagi lebih sedikit 5.000 orang. Dan waktu saya mau turun karena kita akan makan bersama pengerja di ruangan saya. Dan saya tahu ada tamu yang sudah menunggu di situ. Kita sudah tidak bisa turun. Lift sudah rusak dua-dua karena orang yang di dalam lift tidak mau mengalah. So bilang so terlalu pono, harus keluar sebagian. Tidak ada yang mau keluar, tidak ada yang mau mengalah. Mereka baku lihat satu dengan yang lain, siapa yang mau mengalah keluar? Tidak ada, sampai lift rusak. Kenapa biar rusak? No, sama-sama tidak naik. Seperti itulah orang. Tapi luar biasanya karena saya sudah tunggu lama di atas, jadi saya mau turun lewat. Saya bilang dengan asisten saya, kita turun lewat tangga, jangan jalan depan buka jalan. Itu di tangga itu panas dan bertumpuk orang, tidak bisa lewat. Tapi saya lihat mereka semua tenang. Saya bilang sudah apa firman tadi toh, tenanglah, sabarlah. Tidak ada yang ngomel, tidak ada yang ribut, semua tenang, diam. Saya bilang firman bekerja. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Dengan makanan dos kotak yang kita sediakan cuma sekitar 4.000 lebih, ada yang 1.000 lebih tidak dapat kotak, tapi mereka pulang dengan bersukacita semua. Karena tenanglah, jangan takut. Jadi kita mesti lihat itu pribadi Yesus. Pribadi Yesus supaya kita mengenal Dia. Bukan cuma tangannya yang kita cari kuasanya. Lalu kita lihat bahwa yang terakhir, lihat bahwa Petrus dari 12 murid itu seorang yang bilang, Tuhan kalau itu Engkau suruh aku datang kepadamu. Cuma Petrus, yang lain nyaman di dalam perahu. Tapi waktu Petrus bilang begitu, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Datanglah. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Dengar Bapak Ibu, satu saja perkataan Tuhan itu powerful, berkuasa.
Waktu Petrus tangkap firman itu, datanglah Petrus keluar dari perahu, dan bukan cuma Tuhan yang bisa jalan di atas lautan. Petrus manusia biasa yang penuh dengan kekurangan pun jalan di atas air. Lalu di ayat yang terakhir, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Waktu Petrus tidak fokus ke Yesus, waktu Petrus lihat ke badai, berarti masih ada badai. Jadi lihat, damai yang Tuhan berikan bukan berarti tidak ada badai. Tapi kehadiran Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu membuat kita tidak takut lagi dengan badai. Damai yang dari Yesus itu membuat kita kuat. Damai dari Tuhan Yesus itu memproteksi kita supaya kita jangan ambil langkah yang salah. Jangan buat keputusan yang salah. Sembah dia. Supaya kita bisa mengalami kasih Tuhan. Menyembah Tuhan itu bukan supaya kita mau dapat sesuatu. Bukan supaya minta-minta. Tapi Allah kita sudah memberkati kita sebelum kita memberikan sesuatu kepada dia. Dia sudah lebih dulu memberikan kepada kita. Jadi dengan kita menyembah dia, artinya kita setuju dengan rencananya. Artinya kita mengakui dia berkuasa, dia berdaulat atas hidup kita. Jadi ambil waktu untuk sembah Tuhan. Ambil waktu yang terbaik untuk kita bawa diri kita di hadapan Tuhan, terbuka dengan Tuhan. Singkirkan semua pikiran-pikiran negatif, semua pikiran-pikiran ketakutan. Badai yang bergelora di dalam kita itu harus kita tenangkan supaya apa yang Tuhan sediakan dari surga itu mengalir. Karena waktu Roh Kudus itu bekerja, semua kita yang percaya sudah ada Roh Kudus di dalam kita. Tapi kalau kita matikan Roh Kudus, kita hidupkan saja kedagingan, hawa nafsu, amarah, kepahitan, iri hati, dengki, Roh Kudus tidak bisa bekerja. Biarlah itu orang ingat firman, firman tidak bisa bekerja. Karena firman dengan Roh Kudus itu satu. Jadi perhatikan bahwa untuk kita melihat firman terjadi dalam hidup kita, belajar untuk hidup dalam kasih, dalam damai sejahtera, dalam sukacita. Itu pilihan kita, bukan dapat uang banyak dulu baru bersukacita. Semua baik-baik dulu baru bersukacita, itu tidak perlu percaya Tuhan. Betul? Tapi kalau di tengah masalah kita yang rubah, di tengah badai kita yang setir DP remote controlnya. Kita yang ketawa, kita yang buat berbahagia, kita yang jadi berkat satu dengan yang lain. Badai yang pergi, dia bilang tidak ada guna bikin kacau ini orang. Lihat, iblis kalau tidak bisa buat orang bikin dosa, dia akan buat kita supaya lemah. Dia sergap kita supaya kita terhalang untuk maju ke depan. Kalau kita tidak buat dosa, dia melemahkan kita dengan tekanan, dengan masalah supaya kita tidak bisa berbuah. Kita tidak bisa berdampak hidup kita. Aduh, ada banyak urusan yang mau diurus. Aduh, saya tidak jadi berkat. Sudah, saya tidak mau lagi melayani. Itu maunya setan. Tapi mari lihat, kita yang menentukan. Bilang bahwa saya diberkati, saya disayang Tuhan, saya disertai Tuhan. Coba bilang sama-sama, saya disayang Tuhan. Saya disertai Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Itu kekuatan kita. Tahun 2020 itu waktu COVID, itu semua orang berlomba mesti vaksin, betul? Karena mesti dapat sertifikat vaksin, tidak bisa berangkat. Dengan juga takut supaya antibody naik, semua menggurewe mesti mau vaksin. Nah, tahun ini Tuhan bilang firman itu segalanya. Untuk jadi penyembuh ke depan, untuk jadi jaminan kekuatan ke depan, tidak ada yang lain, cuma firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, tenanglah, ada Tuhan, jangan takut. Terus bilang buat diri sendiri. Kan kalau orang mau pulang kan orang bisa terima berkat toh. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah dan memberikan engkau damai sejahtera. Nah, di titik waktu kita rasa lemah, berkati diri kita. Saya selalu juga angkat tangan dan melepaskan berkat buat diri saya sendiri.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya. Jadi kalau dia Bapa yang baik, dia memandang kita, matanya tertuju kepada kita. Dia di pihak kita, siapa lawan kita. Jadi berkati diri kita sendiri. Saya bilang selalu, saya ajar di jemaat di Manado berulang-ulang bahwa kalau kita mandi, kita sendiri mandi, kita memberkati diri kita. Terima kasih Tuhan untuk panca indera. Mata yang kalau Musa 120 tahun mata tidak kabur. Tuhan berkati. Tidak ada bilang-bilang operasi mata. Tuhan, mataku tetap terang mau baca firman Tuhan. Berkati Tuhan jantung yang baik. Bayangkan jantung itu kerja waktu orang masih dalam kandungan. Ya berkati terima kasih untuk jantung yang sehat. Terima kasih jantung terus bekerja. Terima kasih untuk paru-paru. Terima kasih untuk usus yang bekerja dengan baik. Tiap-tiap pagi dia tahu DP jam. Dia lepas pengeluaran, kita kasih masuk. Dia lepas, dia bekerja dengan baik. Terima kasih untuk ginjal. Terima kasih untuk tulang-tulang. Otot. Terima kasih Tuhan, Kau berkata waktu Engkau ciptakan saya. Engkau berkata sungguh amat baik. Karena itu tubuhku sungguh amat baik. Jangan terima waktu dapat signal sedikit. Aduh kita so jantungan nih. Aduh kita ada mah. Jadi kita punya mulut berkuasa. Jangan perkatakan apa yang Tuhan berkata. Terima shalom. Jantung terima shalom. Paru-paru terima shalom yang dari Tuhan. Amin. Nah mari kita pindah di bacaan yang berikut. Ini waktu ada kehadiran Tuhan. Tadi pagi waktu saya bangun dan saya sudah berdoa dan saya bilang begini. Hari ini saya tidak mau baca Kisah Rasul. Karena itu bacaan rutin bersama. Saya bilang saya mau taruh dulu nanti baru saya baca. Saya mau renungkan dulu Injil semua yang saya mau bagikan malam hari ini. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang tidak baca Kisah Rasul. Dan saya baca. Saya diberkati dan saya mau share bagikan. Pertama kali di Makassar ini berkat buat Makassar. Kita lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-27. Bahwa Tuhan bukan cuman pakai Petrus dan kawan-kawan waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini. Tapi waktu Tuhan Yesus sudah selesai, orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga mengalami berkat yang sama. Yang percaya katakan amin. Apa yang dia lakukan buat murid-murid itu juga dia akan lakukan buat orang semua. Kita lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-27. Semua siap ya. Karena ada hal-hal yang luar biasa buat orang. Di ayat yang mulai sebenarnya bacaannya panjang tapi nanti saya ambil baca tertentu saja. Mulai di ayat yang ke-14 di sini di terjemahan baru TB itu dia punya perikop kapal kandas. Tapi kalau di terjemahan lain, terjemahan sederhana Indonesia, dia punya perikop begini, terjebak dalam angin tofan. Terjemahan sederhana Indonesia, mesti kita download sendiri terjemahan sederhana Indonesia. Jadi lihat bahwa badai itu datang dalam hidup kita hadapi itu dia menyergap kita. Dan membuat orang tidak bisa lagi lihat Tuhan, tidak bisa lagi maju, terjebak dalam badai. Nah mari kita lihat ini pengalaman Rasul Paulus. Di ayat yang ke-18 saya baca ya. Semua siap? Supaya menang atas badai. Bukan badai menenggelamkan orang. Tuhan bilang, mengapa engkau takut? Mengapa engkau kurang percaya? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Waktu Petrus tenggelam dan dia berteriak, Tuhan tolong. Dia ketakutan. Tuhan apa dikatakan segera mengulurkan tangannya. Tuhan dah komplain begini, ngana kuat berani-berani, kampuji ngana. Kita berjalan dia di atas air, ngana cuma iko-iko itu no rasa ngana. Biar tenggelam sedikit dulu, minum-minum air sedikit dulu baru diangkat. Nyanda. Tuhan segera mengulurkan tangannya. Dan Tuhan bilang, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bikin torang lemah, tenggelam itu karena torang bimbang dan takut. Semua jemaat Betani Makassar tetap tenang dan percaya, tidak takut. Amin. Itulah berkat yang dilepaskan. Nah, saya baca ayat 18 bilang begini. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Paulus dalam perjalanan ini mau ke Roma sebagai tawanan. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Kita lihat
waktu kita hadapi badai, waktu ada persoalan, jangan takut dengan kerugian materi. Banyak orang kan marah tuh, gara-gara dia bikin kita rugi. Kita suruh rugi berapa banyak, kita kasih keluar uang berapa banyak. Lihat di mana mata kita tertuju, kepada pertolongan Tuhan, rencana Tuhan, ataukah kepada materi yang hilang. Seperti waktu orang yang kerasukan setan di Gerasa, betul ya. Orang-orang dari kampung itu datang, dorang lihat, orang itu yang gila kerasukan itu so sembuh. So duduk makan baik-baik, komunikasi baik-baik. Tapi orang lihat, aduh babi-babi 2000 ekor babi. Korban, bunuh diri di jurang. Dorang marah dan usir Yesus keluar dari situ. Bayangkan, dorang lebih pilih setan kuasai kota mereka daripada Yesus tinggal di kota mereka. Jadi di mana fokus kita akan menerima berkat dari apa yang jadi perhatian dan prioritas kita. Ada kerugian waktu mereka hadapi badai. Jangan takut dengan kerugian materi. Tuhan adil, dia sanggup mengembalikan. Amin. Saya lanjut ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari, bintang-bintang tidak kelihatan. Aduh gelap, aduh susah, lemah, putus pengharapan. Angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Jadi Tuhan izinkan badai supaya kita bisa lihat kita tidak mampu tanpa Tuhan. Amin. Orang tidak kenal kelemahan-kelemahan kita tanpa digoncang, ditekan, baru kita bisa tahu kelemahan dalam kita. Satu contoh itu Petrus, waktu Tuhan bilang buat dia bahwa Tuhan itu akan ditangkap, akan dibunuh. Petrus bilang, enggak. Tuhan bilang, kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Petrus bilang, enggak. Biarlah mati, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Saya akan sama-sama terus dengan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali, bukan cuma 1 kali. Di bawah ancaman seorang wanita biasa saja dan lemah, Petrus menyangkal. Tapi karena itu Tuhan pulihkan dia. Dan dia menjadi orang pertama di jemaat mula-mula yang berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Jadi Tuhan punya rencana dengan kita waktu kita harus lewati badai. Supaya yang tidak baik dalam torang itu dikeluarkan. Ketakutan, kebimbangan dibuang dan Tuhan isi kita dengan kekuatannya. Bukan lagi dan torang rasa diri pintar, rasa diri bisa, pengalaman. Tuhan mau kita buang semua dan kita percaya bergantung penuh kepada Tuhan. Ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, tidak suka makan lagi, tidak mau makan. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jadi badai itu biasanya juga karena kesalahan kita, tidak taat kepada kebenaran. Badai datang untuk mengarahkan kita kembali kepada tujuan awal kita. Tuhan mau supaya hidup kita dalam rancangannya. Jangan jalan dalam ketidaktaatan, dan badai itu supaya bawa kita kembali. Seperti Yunus, Tuhan suruh ke Niniwe, dia tidak mau. Dia melawan, badai datang dan dia dibuang ke dalam laut. Tuhan pakai ikan menyelamatkan dia kembali kepada rancangan Tuhan. Nah, ayat 22. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap tetap bertabah hati. Bilang kiri kanan, tetap tabah. Hati tetap kuat. Bertabah hati sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi ada pengorbanan. Tapi manusia yang menjadi perhatiannya Tuhan, yang Tuhan akan selamatkan. Nah ini ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah semua orang
yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Karena Paulus ada di kapal itu 276 orang penumpang yang bersama-sama dengan dia, dan dorang semua dengar dia. Dia bilang, makan dulu semua, tabahkan hatimu, kuatkan hatimu. Kamu semua tidak akan ada yang binasa kecuali kapal ini. Jadi lihat, Tuhan itu hadir. Bukan cuma pada saat Tuhan Yesus dengan murid-murid. Tapi Paulus seorang yang punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seorang yang dipakai Tuhan. Maka dia pun berdiri dan jadi berkat buat 276 orang yang ada bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu semua senang dah kalau dipakai untuk jadi berkat. Lewat kita, orang-orang di lingkungan kita mengalami bahwa ada Tuhan yang setia. Ada Tuhan yang mengasihi. Kuatkan hati kita. Jangan seperti penumpang-penumpang lain yang sudah tidak mau makan. Sudah tidak bisa lihat lagi, kegelapan saja. Tapi Petrus mengatakan itu. Sekali lagi dia bilang di ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi lihat, tadi dia katakan bahwa aku ini miliknya, ayat 23. Coba tampilkan lagi ayat 23, baca sama-sama. Tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Kita yakin bahwa kita ini miliknya Allah. Berapa banyak yang yakin kita kepunyaannya Tuhan. Itu iman kita tidak boleh goyah. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ditebus dengan darahnya, kita dikuduskan, kita diselamatkan, kita dimeteraikan, kita milik kepunyaan Allah. Gereja artinya orang-orang kepunyaannya Tuhan. Orang-orang ketebusannya Tuhan. Jadi kita mesti bilang, saya miliknya Tuhan. Saya tidak mungkin ditinggalkan sendirian. Amin. Kita sendiri mesti menguatkan iman kita. Jadi dia bilang, Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Lalu dia bilang sini lagi, saya percaya. Dia percaya bahwa dia miliknya dan dia percaya firman Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan bilang tidak mungkin tidak terjadi. Kita mesti taruh itu dalam hati kita, meteraikan bahwa firman tidak mungkin gagal. Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau kita sakit, kita ingat ada firman bahwa kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kita percaya saja, jangan pikiran sudah aku mati. Duh, kalau kita mati bagaimana kan? Duh, kita punya suami kawin lagi nanti dia ini. Jadi itu semua intimidasi yang melemahkan kita. Kita mesti bangkitkan, saya miliknya Tuhan. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Hidup kita jadi berkat. Amin. Saya pernah sampai di titik paling rendah itu waktu sakit COVID dan dibawa masuk ke ICU. Paru-paru putih semua, tekanan oksigen sudah turun terus di bawah 80. Oksigen dengan tekanan yang tinggi sampai bunyi, itu tekanan O2 tidak bisa naik. Saya bilang, tidak apa-apa Tuhan, kalau memang saya mati, cuman udah sampai di rumah lagi mayat, kan kasihan juga anak-anak udah lihat lagi. Tapi sudah lepaskan semua. Bahwa saya cuma tahu saya milik Tuhan. Saya punya suami, punya anak-anak yang sayang, tapi Tuhan juga sayang. Kita tidak mungkin ditinggalkan sampai di titik itu. Dan tepat pada waktunya, cuma dalam waktu 5 hari, paru-paru kembali pulih. Nanti saya keluar baru dokter kirim ke saya, ini foto paru-paru yang putih seperti kain putih. Sudah tidak ada oksigen dalam paru-paru. Dan 5 hari sudah berubah jadi hitam. Tuhan ada, dia menyembuhkan kita. Amin. Jadi lihat bahwa tadi itu sembah dia, kenal dia pribadinya. Kenapa kita menyembah dia? Karena dia sayang kita. Karena dia satu-satunya jaminan bagi kita. Jadi dari hati kita sendiri punya pengalaman pribadi. Seperti Paulus punya perjumpaan pribadi. Apapun badai yang kita alami, bilang buat Tuhan, saya percaya Engkau berkuasa Tuhan. Saya percaya Engkau mengasihi saya Tuhan. Saya milikmu Tuhan. Kau akan ubah semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya setiap kita punya cerita seperti Hesti. Tidak mudah betul kalau dia bicara cuma bisi-bisi. Iya ibu. Iya kita. Dia bicara berapa lama kita sakit hati. Ini anak bicara dan dia sudah tidak ada suaranya. Sudah tidak bisa dengar suaranya. Tapi waktu dia bersaksi di Desember kita semua nangis bahwa
kita punya Tuhan setia dengan janjinya. Kalau dia memilih Hesti untuk melayani dia dengan bernyanyi, tidak mungkin dia tidak sembuhkan pita suaranya. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan tahu bahwa dia perlu kuat. Tuhan tahu dia perlu iman yang tangguh untuk menghadapi kehidupan ini. Tuhan izinkan kita alami hal-hal yang sukar supaya kita berubah jadi kuat. Murid-murid tidak lagi takut dengan badai, tapi mereka takut dengan Tuhan. Siapa dia ini? Dia berkuasa atas badai. Badai tunduk kepada Tuhan. Mereka menyembah dia. Itu yang Tuhan mau. Rindukan semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang memaksa. Jadi jangan pasif. Kita hanya bilang terserah Tuhan saja. Tuhan mau kita memberikan respon kepada semua janjinya. Tuhan janji bahwa di atas kayu salib dia tanggung semua penderitaan, semua penyakit kita sudah ditanggungnya, dosa-dosa kita sudah ditanggungnya. Tapi kita mesti dengan iman. Saya percaya saya diampuni. Biarlah orang bilang apa, kita sendiri percaya firman bukan perkataan manusia. Kita percaya saya diampuni. Saya miliknya, darahnya berkuasa. Saya meterai, saya miliknya. Apapun kesukaran masalah yang kita hadapi, Tuhan lebih besar dari masalah. Kita manusia suka lihat hasilnya, cepat lolos dari masalah. Tuhan suka prosesnya. Supaya dalam proses badai itu kita lihat dia yang berjalan di atas badai. Kita lihat dia yang berkuasa atas badai dan kita yang berubah. Untuk mempercayai dia, tinggalkan semua keraguan-raguan, tinggalkan semua ketakutan. Karena seluruh rancangannya adalah untuk kita. Untuk bisa menyelamatkan kita. Seluruh fokusnya, semua berkat-berkat yang dia berikan tujuannya adalah untuk mendapatkan hati kita. Jadi kalau ada goncangan badai, sedangkan Petrus Tuhan bilang begini, Petrus, iblis menuntut untuk menampi engkau. Aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Sesudah engkau bertobat, kuatkan yang lain. Berarti orang semua akan alami itu goncangan-goncangan dalam hidup. Siap saja bahwa firmanlah yang menjadi jaminan buat kita. Amin. Selamat mempersiapkan hati kita. Tuhan itu izinkan bahwa kita merayakan hari kelahirannya. Mari tim musik. Tuhan, kita merayakan hari kelahirannya di penghujung tahun ini. Ini menjadi momen terbaik buat kita. Bahwa dia ada di titik sentral hidup kita. Kalau orang lagi berduka, ditinggalkan kekasih-kekasihnya di bulan Desember, itu paling sakit. Nah Tuhan bilang bahwa dia ada di titik yang kita tidak mampu. Dia ada di momen-momen di mana kita tidak mampu sebagai manusia. Dia penghibur, dia damai sejahtera kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, semua mau diberkati. Amin. Tuhan melawat kita semua bahwa engkau dikasih, engkau dicintai. Natal adalah bukti. Dia berikan firman untuk menjadi manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah dan puji Dia, sembah dan mari ambil waktu sembah dan puji Dia. Semua badai yang kau sudah lewati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan karena Kau mengasihi kami. Malam hari ini Tuhan, lawat setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Pulihkan, sembuhkan yang terluka, yang lemah, yang berbeban berat Tuhan. Lawat kami dengan kasih-Mu. Sembuhkan kami. Kau lahir di kandang yang hina. Mari tinggal di hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Biar celikan mata kami untuk mengenal-Mu supaya hati
membaca firman, kami suka memuji, menyembah-Mu Tuhan. Semua badai dalam hidup kami katakan berhenti, tenanglah. Pikiran kami tenang, hati kami damai, tubuh kami sehat. Berkati Tuhan keluarga, rumah-rumah tangga di penghujung tahun ini. Kami baik-baik dipersiapkan untuk masuk di tahun yang baru yang masih rahasia. Tapi Engkau Tuhan punya tahun depan. Engkau yang pegang hari esok kami. Rancangan-Mu kebaikan, rancangan-Mu damai sejahtera turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar kami jadi orang-orang yang tenang dan percaya. Kami mau buang semua ketakutan, semua kebimbangan. Kamu lihat Tuhan lebih besar daripada badai. Terima kasih Bapa. Kau melawat kami dan Kau berdaulat. Kau terus Tuhan berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu yang ada di Makassar ini Tuhan. Seluruh mulai dari gembala, Pak David Perengkuan dan keluarga. Juga Tuhan semua pengerja, Tuhan Pak Daniel dengan Ibu, tim pelayan yang ada, pemain-pemain musik, pemuji-pemuji, worship leader, singer. Tuhan melawat semuanya satu tim yang kuat, yang solid. Kami dibangun menjadi jemaat yang kuat, teguh di atas batu karang, punya dasar kebenaran, dan hidup kami berdampak, berbuah menjadi berkat, menjadi terang di mana saja kami ada. Rumah-rumah tangga dalam perlindungan Tuhan. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Semesta lahir
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa kita malam hari ini sungguh diberkati sesuai kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, ya, Tuhan menyertai kita semua. Baik, umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur, persembahan syukur kita, dan sebelum kita memberi, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat mengasihi. Kami percaya bahwa malam hari ini, kami semua yang ada di tempat ini, kami dipenuhi sukacita, kami dipenuhi damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman untuk kami, jangan takut. Kami percaya bahwa itu bukti kasih setia Tuhan pada kami. Terima kasih Bapa, Kau yang memberkati Ibu Pendeta Dr. Leni Matoke yang telah berbagi firman-Mu pada malam hari ini. Pengurapan-Mu ada senantiasa atas hamba-Mu ini, diberkati keluarganya, suami, anak-anak, cucu. Kami percaya tidak kekurangan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya umat-Mu di tempat ini akan membawa korban syukur. Kami percaya Engkau juga memberkati setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus, semua memberi dengan penuh ucapan syukur, semua memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dialah Sang Mesia.
Shalom semuanya. Semua diberkati Tuhan malam hari ini, amin saudara. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita. Saya sendiri sangat diberkati. Jadi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita mengalami badai tanpa Dia sediakan kita kekuatan untuk bisa melaluinya. Dan kekuatan kita bukan karena kekuatan manusiawi kita, tapi karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan mengasihi setiap kita. Kami keluarga besar Betani Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat orang tua rohani kami, Ibu Gembala Pendeta Dr. Leni Matoke. Terima kasih untuk pelayanannya Mom selama 2 hari di sini. Tuhan berkati Mom sekeluarga, juga Ibu Pendeta Hesti yang sama-sama. Terima kasih juga untuk Ketua Bamak Makassar, ya, Bapak Pendeta Larisman. Terima kasih untuk kehadirannya. Boleh juga adalah Ketua RW ya, RW di tempat ini, di wilayah ini. Terima kasih untuk kehadirannya Pak. Terima kasih juga untuk semua panitia yang sudah ambil bagian, sudah berusaha sehingga kemudian acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk usaha kalian, jeripaya kalian. Percayalah dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kalian tidak ada yang sia-sia. Terima kasih untuk tim musik pujian yang sudah latihan cukup lama ya, 1 bulan mereka latihan dan akhirnya bisa melayani hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah menabur sehingga ini bisa berjalan. Semua dana yang diperlukan bisa tersedia. Terima kasih taburan saudara, Tuhan balas berkat yang melimpah. Terima kasih untuk semua juga undangan yang sudah hadir. Berkat Tuhan atas kita semua. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Boleh bangkit berdiri semuanya. Kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya kami semua dilawat oleh Tuhan. Kami percaya kami semua mendapatkan rema dari firman-Mu ya Tuhan. Yang menguatkan kami, yang membangun kami, buat kami semakin mengenal Tuhan. Sehingga kami akan semakin menyembah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat bagi kami hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi kami berdoa untuk Ibu Gembala ya Tuhan. Urapan yang baru Tuhan kembalikan. Berkati pribadinya, berkati Pak Ian, berkati anak-anak, cucu-cucu. Pelayanan di Manado diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau besok akan kembali ke Manado bersama dengan Ibu Hesti, kami percaya penyertaan perlindungan-Mu sempurna buat mereka. Mereka tiba di Manado tanpa kurang satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini ya Tuhan. Sekali kami percaya Tuhan bahwa kami yang beribadah, kami mengalami kuasa ibadah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpulang berpisah di tempat ini, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Dan di akhir ibadah ini kami berdoa, kami minta Tuhan sendiri yang meteraikan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan tadahkan tangan-Mu, buka hatimu, angkat wajah-Mu, pandang Bapa di surga.
dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, berikan engkau damai sejahtera. Diberkati ketika engkau datang, engkau pulang ke rumahmu, engkau diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.